Assalamualaikum Bu Mariana. Waalaikumsalam Bu Ratna. Bu Ratna, kemarin kan saya WA ke Ibu bahwa hari ini saya akan melakukan coaching dengan teman saya, Ibu Nita. Iya. Nah, boleh. Alhamdulillah saya juga ada waktu. Iya. Jadi nanti saya akan observasi pada saat Ibu melakukan coaching dengan Ibu Nita ya. Iya Bu. Bagaimana rubriknya, sudah disiapkan? Sudah Bu, sudah disiapkan. Oke. Sekarang apa yang akan kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Ada 3 kompetensi Bu yang akan saya kembangkan pada proses coaching nanti, yaitu presensi, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Iya. Dari ketiga kompetensi yang tadi, kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Ya, dan saya ingin mengembangkan kompetensi presensi kehadiran penuh dalam proses coaching nanti. Berarti kompetensi yang spesifiknya itu Ibu akan diambil dari presensi atau kehadiran penuh ya Bu ya. Kemudian indikator pencapaiannya apa yang akan Ibu? Saya akan tidak melakukan aktivitas yang lain Bu pada saat coaching. Saya juga akan fokus dengan kotak mata maupun kita gestur kita gitu. Saya juga akan terbuka dengan pertanyaan-pertanyaan terhadap coaching nanti. Oke, jadi Ibu tidak akan melakukan kegiatan lain, kemudian juga terbuka ya. Oke, Anda silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nita. Waalaikumsalam. Sehat Bu? Alhamdulillah Bu, sehat. Keluarga di rumah sehat juga? Alhamdulillah ya Bu, kita sempat kemarin telepon untuk ngobrol nih hari ini. Bagaimana nih ngobrol nih? Wah iya, semangat ya Bu, saya juga bersemangat nih saya ngobrol sama kira-kira apa nih, mau ngobrol apa nih kita hari ini? Ibu, permasalahan saya itu mereka sekarang sedang ikut-ikutan Ya. Nah ini alhamdulillah ada beberapa tugas yang harus saya lakukan. Mungkin hampir setiap minggu gitu ya, mungkin dalam 2 minggu tuh mungkin ada 3 atau 4 gitu yang harus saya lakukan ya. Saya harus membaca, saya harus berkolaborasi dan sebagainya gitu ya. Nah di satu sisi itu sama Bu ya. Nah di sisi lain saya ini juga kan guru ya Bu ya. Saya tentunya ya harus mempersiapkan segala sesuatunya ketika saya akan mengajar. Jadi saya tidak bisa hanya sekedar datang terus ceramah lagi gitu. Saya menginginkan siswa-siswa saya itu mendapatkan perhatian, mendapatkan servis pelayanan terbaik lah dari saya sebagai guru gitu. Tapi saya bingung gitu. Kadang-kadang yang ini belum tugas TGP-nya penuh banyak, terus di sisi lain saya juga harus menyiapkan media, belum lagi saya ngajarnya 2 level tuh Bu, ada kelas 8 ada kelas 9 gitu. Jadi saya tuh merasa harus bagaimana gitu untuk mengatasi hal tersebut. Menarik sekali ya permasalahan itu. Nah, dari tadi penjelasan bahwa CG itu lumayan banyak ya, juga dengan perbenturan dengan tugas untuk mengajar di SMP mana Bu? Saya di SMP 2 Juali ini. Di SMP 2 Juali. Nah, harapan Ibu apa nih dalam ngobrol kita hari ini? Sebetulnya harapannya itu semua bisa berjalan beriringan Bu ya. Saya bisa menyelesaikan pendidikan penggerak saya sampai tuntas. Kemudian siswa-siswa saya juga tidak terbengkalai, mereka mendapatkan pelayanan yang terbaik lah dari saya sebagai gurunya gitu. Itu Bu yang saya inginkan. Jadi tugas CGP terselesaikan juga dengan tugas mengajar Ibu ya. Baik Bu, indikatornya apa nih Bu kalau Ibu sudah berhasil untuk membantu tugas antara CGP dengan mengajar Ibu? Tentunya indikatornya adalah tugas-tugas CGP saya sebelum waktunya sudah saya buat ya, sudah selesai. Kemudian saya juga bisa menyiapkan pembelajaran seperti menyiapkan media, menyiapkan strategi gitu. Jadi dan anak-anak
saya apa namanya merasa senang gitu ya pada saat pembelajaran, mereka tidak ya berhasil lah mencapai tujuan pembelajaran ya. Iya, bagus sekali Bu. Tadi Ibu menyebutkan untuk keluar CGP yang lumayan menurun, juga Ibu melihat prestasi Ibu mengajar Ibu ya. Nah, coba Ibu bisa jelaskan Bu, strategi apa sih maksudnya yang sudah Ibu lakukan ketika pembelajaran di kelas dan juga mengenai tugas-tugas CGP. Ya selama ini sih saya hanya memanagenya dalam pikiran saya Bu ya. Iya, Saya lihat waktu mungkin apa nih yang harus saya lakukan, apa maksudnya kapan nih due-nya terus jadwal pelajaran saya ngejar di mana, materinya apa gitu. Nah, itu baru saya atau dalam pikiran saya aja Bu. Jadi yang sudah Ibu lakukan selama ini itu saya baru bukan sekedar ngatur, jadi ini mana dulu yang saya lakukan, terus mana apa gitu, seperti itu hanya dalam pikiran-pikiran aja. Jadi yang sudah terlaksananya seperti apa? Kalau tadi kan pikiran Ibu seperti itu, yang sudah terlaksananya apakah Ibu maksudnya terlaksana di sekolah maupun di pendidikan? Oh ya, selama ini sih terlaksana semuanya Bu, cuman terkadang gitu ya, ada saatnya juga, ada momen saya tuh misalkan baru menyadari ada tugas 1 hari atau 2 hari sebelumnya gitu, jadi tiba-tiba saya oh ya Allah ini 2 hari lagi nih due date-nya, jadi saya buru-buru gitu ngebut, walaupun semuanya sejauh ini semuanya terlaksana sih Bu ya, tapi sayanya tuh capek sendiri gitu ya, karena saya apa namanya sibuk banget gitu akhirnya gitu, dan terkadang kalau sudah due date gitu ya, akhirnya yang korban ya karena saya melihat due date, jadi yang korban ya ketika saya mau apa menyiapkan pembelajaran itu di pagi hari gitu, saya jadi sibuk banget atau di ya seperti itulah bulan, jadi ada waktu-waktu yang saya tuh kayak nggak karuan gitu, sibuk banget gitu seperti itu. Ini apa pertamanya waktu Nah, ya? betul begitu Bu. Iya, waktunya. Oke. Ibu tadi kan Ibu mengupakan tadi langkah yang sudah Ibu terapkan tadi. Nah, dari kalau dibuat rankingan nih Bu, dari 1 sampai 10 nih, posisi Ibu berada dalam posisi berapa? Mengenai pembagian tugas tadi CGP dengan tugas mengajar. Pengaturan Ibu ya, Betul, pengaturan. dalam hal pengaturan tugas saya kayaknya saya masih di 6 lah Bu, karena masih coba lo sih Bu. Iya. Kenapa Bu di angka 6? Ya karena idealnya kan apa ya, idealnya tuh semuanya terorganisasi rapi gitu. Saya tahu, walaupun sih sebenarnya apa ya, kadang tahu tapi kadang lupa sih untuk apa namanya tanggal-tanggalnya gitu Bu. Itu. Jadi posisi idealnya sudah tertata rapi, tersusun jadwalnya gitu ya Bu ya. Nah, harapan Ibu nih dari peringkat tadi yang angka 6, Ibu pengen di posisi berapa? Saya sebenarnya pengen meningkat ya Bu ya, pengennya semuanya rapi, berjalan beriringan, jadi posisi 9 lah Bu yang saya inginkan. Kalau 10 kan terlalu idealis ya Bu ya. Sudah bagus sekali tuh di posisi 9 ya Bu. Nah, untuk mewujudkan posisi Ibu yang ke peringkat 9 naik ya Bu, dari 6 ke 9, ada 3 poin yang naik. Kira-kira langkah-langkah apa nih Bu yang akan Ibu ambil? Ya sebenarnya mungkin karena kegiatannya itu banyak dan bersamaan, supaya saya tidak lupa, mungkin saya harus mencatat ya Bu. Saya harus membuat agenda atau jurnal gitu ya Bu ya, yang supaya saya tahu skala prioritas saya di minggu ini tuh apa dulu gitu, atau kapan saya harus menyiapkan media pembelajaran yang ini dengan materi ini, itu mungkin saya harus buat catatan rapi gitu yang rapi mengenai kegiatan. Adakah langkah yang lainnya Bu yang akan Ibu ambil? Ya tentunya saya harus ini ya, butuh orang lain ya Bu ya untuk membantu saya. Mungkin saya bisa bekerja sama dengan teman sesama guru makol, jadi kita bisa sharing media gitu ya. Jadi bagus sekali. Jadi saya tidak terlalu beban. Nah, sharing dengan guru makol ya. Kalau boleh tahu Ibu di makol apa? Saya di makol IPA. Oh iya. Nah, tadi langkah-langkahnya sudah bagus Bu. Tadi Ibu juga membuat jurnal, juga sharing dengan guru mata pelajaran. Adakah langkah yang lainnya lagi Bu yang akan nanti Ibu terapkan? Mungkin selanjutnya saya juga bantuan keluarga saya Bu ya, orang yang terdekat dengan saya untuk
apa ya, mungkin mengingatkan gitu ya, mengingatkan misalkan kapan waktunya saya harus apa namanya menyelesaikan tugas CGT. Oh, kalau tugas CGT sih bukan dari keluarga, dari teman mungkin ya, teman sesama CGT mungkin ya. Ya betul, mungkin saya akan meminta teman saya untuk selalu update di apa tanggal-tanggal gitu tugas mungkin gitu ya, supaya saya tugas kadang-kadang kan lupa gitu ya. Mendengarkan ya bagus sekali Bu langkah-langkah yang akan Ibu ambil, membuat jurnal, terus dengan melibatkan guru mapel, juga nanti minta bantuan kepada orang terdekat maupun teman-teman CGT yang lain. Nah dari langkah-langkah itu Bu, Ibu kapan nih mau menerapkan langkah pertama? Oke, kalau membuat jurnal catatan tuh kayaknya harus segera Bu ya. Iya, mungkin nanti besok saya akan mulai langsung menulis Bu ya. Kan saya nggak pusing lagi nih. Iya, supaya saya nggak pusing dan semuanya bisa terpenuhi gitu kewajiban saya. Ya bisa membagi waktu juga ya Bu ya. Karena kita juga butuh refreshing juga nih Bu, masa tugas terus. Me time ya. Iya benar Bu. Nah Bu Nita, tadi kan sedang mau secepatnya melaksanakan langkah-langkah yang sudah tadi kita Bu Nita sampaikan. Kira-kira nih Bu Nita, siapa nih yang akan membantu kita dalam menerapkan langkah-langkah tersebut? Bantuannya seperti apa? Lalu adakah sarana-prasarana yang lainnya yang akan Bu Nita gunakan? Kalau sarana tadi saya butuh buku catatan khusus ya Bu ya. Nah kalau untuk bantuan mungkin ya bisa dari tadi pembantu sejawat ya Bu, yang guru mapel yang sama, kemudian rekan CGT saya, kemudian mungkin keluarga gitu. Saya akan minta orang terdekat saya tolong dong, saya kapan saatnya saya harus mencatat gitu, kapan saatnya saya harus mengingatkan terus lah gitu. Jadi nanti saling membantu Iya, antara terdekat nanti dengan juga CGT yang lain. Ibu membutuhkan sarana berupa buku dan baik Bu, saya penasaran nih Bu, nanti setelah Ibu melaksanakan langkah-langkah tadi kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Bu ya. Boleh banget Bu. Iya, saya sharing lagi Bu ya. Ya sharing kembali ya, lihat hasilnya ya Bu ya. Baik Bu Nita, apa nih ngobrol apa nih? Iya, awal sampai akhir kita ngobrol panjang lebar ya Bu ya. Apa nih yang Ibu dapatkan? Alhamdulillah nih Bu, sekarang saya punya ide nih, saya harus catat gitu ya. Jadi saya ketemu nih dari masalah saya kemarin yang bikin saya pusing tuh, akhirnya ketemu juga Alhamdulillah ya Bu ya. Makasih banyak loh ya, Bu. sama-sama Bu, dengan senang hati. Perasaannya bagaimana Bu? Saya sih mulai agak sedikit ringan lah, nggak terlalu pusing lagi. Alhamdulillah ya Bu ya. Baik Bu Nita, salam buat keluarga juga. Kita akhiri ya Bu ngobrol kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana? Alhamdulillah Selesai melakukan sudah ya. coaching dengan Bu Nita. Iya. Yang ingin saya tanyakan, apa yang sudah dilakukan tadi dalam proses coaching tadi terkait dengan sampaian yang ingin dikembangkan? Iya Bu, tadi kan waktu di awal saya ingin mengembangkan kompetensi presensi mengenai kehadiran penuh. Saya sudah melakukan kontak mata dengan Bu Nita. Saya juga berpikiran terbuka terhadap pertanyaan-pertanyaan dan jawaban dari Bu Nita. Saya juga sudah tidak melakukan aktivitas atau kegiatan lain selama coaching tersebut. Oke, benar sekali. Pengamatan saya juga proses coaching tadi alur ceritanya itu sudah terlihat dari mulai tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi sampai tanggung jawab itu tadi sudah mulai terlihat. Kemudian juga dari kompetensi yang diinginkan Ibu yaitu kehadiran penuh juga sudah Ibu laksanakan. Kemudian indikatornya juga kayak seperti kontak mata dan sebagainya sudah terlihat di dalam proses coaching tadi. Nah, kira-kira apa nih nanti selanjutnya yang akan dikembangkan lagi? Barangkali ada, kalau tadi kan dari kehadiran penuh ya, barangkali nanti ada lagi yang akan dikembangkan dalam hidup kita. Saya ingin mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot ya Bu Ratna. Karena tadi pada saat melakukan coaching
saya kurang menggali informasi dari Bu Nita, jadi saya akan mengembangkan dan belajar lagi tentang mengembangkan pertanyaan tersebut. Oke. Berarti setelah tadi Ibu melakukan kompetensi kehadiran penuh, Ibu juga nanti ingin melakukan kompetensi tentang pertanyaan berikutnya. Oke. Terima kasih Bu Mariana. Ya, sama-sama Bu Ratna. Alhamdulillah ya. Iya. Saya sebagai observer, terima kasih juga. Rupanya akhiri sampai di sini percakapan kita kali ini. Terima kasih Bu Ratna atas Assalamualaikum. waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Monika. Alhamdulillah ya, kita ketemu lagi. Iya, alhamdulillah. Kita benar-benar mau melakukan coaching. Betul Bu, saya udah ada janji sama Ibu Mariana dan meminta Ibu sebagai observer nanti dalam proses coaching saya. Nah, apakah Ibu sudah menyiapkan rubrik penilaian? Sudah Bu, Untuk coaching sudah. tadi? Sudah. Oke. Kemudian nanti Ibu ingin mengembangkan kompetensi coaching yang mana nih Bu? Saya ingin mengembangkan kompetensi coaching, yaitu yang pertama ada 3 ya Bu ya. Yang pertama itu ada kehadiran penuh, kemudian yang kedua juga yang pertama kehadiran penuh, yang kedua yaitu ingin mengembangkan kompetensi dari mendengarkan aktif, dan yang ketiga ingin memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu ya Bu ya, yang dikembangkan. Nah, nanti yang lebih spesifiknya bagian kompetensi yang mana nih yang ingin diobservasi sama saya? Bagian yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu dalam memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, itu yang ingin saya kembangkan. Tapi indikatornya apa tuh kalau Kementerian Ibu sudah mengembangkan memberikan pertanyaan yang berbobot indikatornya? Iya, indikatornya itu terlihat dari saya membuat pertanyaan itu berdasarkan apa yang didengar. Gitu. Kemudian juga ada kita juga bisa menggali solusi yang dilakukan oleh Iya. Oke, baik Bu, silahkan Ibu melakukan coaching. Terima kasih Bu Nita. Assalamualaikum Bu Mariana. Waalaikumsalam Bu Ratna. Kemarin Ibu Mariana sudah sempat WA ya. Iya. Ingin berbicara dengan saya, dan alhamdulillah baru kali ini ya Bu Iya, ya bisa terlaksana. Alhamdulillah ini Bu Ratna sibuk sekali jadi baru ketemu saya. Iya, alhamdulillah. Iya, jadi ngomong-ngomong apa nih yang sedang dihadapi Ibu Mariana? Iya Bu, saya kan wali kelas 6 ya. Jadi sebagian besar siswa itu ketika diberi penugasan PR Bu, mereka tidak memiliki tanggung jawab untuk mengerjakan tugas itu. Jadi ketika saya menyeleksi, sebagian besar dari mereka tidak mengerjakan tugasnya. Itu yang bikin saya kecewa, dan apa nih solusinya dari Iya, oke. Berarti kasusnya mengenai pembelajaran di kelas Ibu Mariana mengenai anak-anak yang kurang tanggung jawab dalam mengerjakan PR itu ya Bu ya. Iya. Kemudian kira-kira harapannya apa nih yang dari percakapan kita ini? Iya, saya berharap nanti murid-murid saya itu memiliki kesadaran penuh, kesadaran tinggi untuk bisa bertanggung jawab Bu, agar mereka bisa mengerjakan PR tanpa disuruh lagi. Mereka juga bertanggung jawab terhadap tugas mereka sendiri. Iya, berarti Ibu menginginkan kesadaran diri dalam diri Betul. anak-anak supaya Iya. lebih bertanggung Tanggung jawab jawab. terhadap tugasnya. Iya. Nah, mengenai tanggung jawab ya, kira-kira apa faktor penyebab anak-anak itu tidak bertanggung jawab? Iya. Jadi murid-murid saya itu Bu, mereka kurang bertanggung jawab mungkin karena tidak diawasi oleh orang tuanya. Juga mungkin kondisi lingkungan mereka tidak mendukung mereka untuk bisa bertanggung jawab terhadap tugas-tugas Iya. yang harusnya mereka kerjakan. Seperti misalnya mereka kan suka main game, mereka tidak mengingatkan, orang tuanya mungkin tidak mengingatkan mereka untuk berhenti main game ketika ada tugas, atau mengecek tugas-tugas mereka, mungkin seperti itu. Oke, berarti itu faktornya itu salah satunya dari orang tua yang kurang perhatian, kemudian dari lingkungan, juga karena anak-anak terlalu asik bermain game itu ya Bu ya. Iya. Barangkali ada faktor lain Bu yang menyebabkan anak-anak kurang bersemangat apa? Saya rasa itu Bu faktornya yang signifikan Bu, yang mempengaruhi mereka kurang diawasi, dan mereka
memang kesadaran untuk bertanggung jawab terhadap melaksanakan tugas mereka juga kurang, Bu. Ya, mungkin Berarti kurangnya kesadaran diri dalam Iya. dirinya dan Iya. yang jelas kurang perhatian dari orang Perhatian. tuanya juga. Oke. Kemudian ini kalau direntangkan skala 1 sampai 10, anak-anak itu berada di angka berapa? Dalam tanggung jawabnya ya Bu ya. Iya. Kalau menurut saya dalam hal tanggung jawab, Bu, mungkin di rentang angka 5 ya, Bu. Karena ya memang sebagian besar tidak mengerjakan PR, Bu, ketika saya koreksi di kelas. Berarti anak-anak itu berada di angka 5 ya di rentangnya. Dan Ibu menginginkan di angka berapa? Saya menginginkan menurut saya itu di posisi 8 atau 9, Bu. Biar mereka ketika ada tugas itu tidak harus diberitahu untuk mengerjakan lagi, mereka sudah punya kesadaran diri untuk bertanggung jawab melaksanakan tugas tersebut. Iya, oke. Berarti Ibu menginginkan dari angka 5 tersebut berada di angka 8 atau 9 gitu ya. Nah, untuk mencapai angka 9 tersebut, kira-kira apa yang sudah anak-anak Ibu lakukan untuk mencapai angka 9? Iya, saya akan berusaha yang pertama tadi berkomunikasi dengan orang tua di rumah, karena memang orang tua kan faktor penting dalam mengawasi mereka, mendidik mereka di rumah selain ibu ya. Apalagi ini kan kegiatannya itu tugasnya di lingkungan rumah. Iya. Jadi saya akan minta bantuan serta berkomunikasi dengan orang tua agar mereka mengawasi anak-anaknya di rumah. Oke, berarti langkah awal yang dilakukan itu meminta bantuan orang tua supaya lebih mengawasi anaknya terutama dalam mengerjakan tugas. Iya, oke, bagus sekali tuh Bu. Selanjutnya barangkali ada solusi lain untuk anak lebih bertanggung jawab itu, selain itu apa lagi? Saya tentunya pasti akan selalu memberikan motivasi kepada anak-anak agar selalu memiliki kesadaran bertanggung diri dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas mereka juga, Bu. Saya juga nanti berusaha di kelas ya membimbing mereka yang kurang peduli terhadap tugas mereka sendiri. Iya, oke. Selain orang tua, itu juga akan memberikan motivasi dan menumbuhkan kesadaran diri di anak itu sendiri. Itu bagus sekali ya. Setelah itu ada lagi barangkali solusi yang lain. Saya juga nanti akan memberikan tenggat waktu, Bu, untuk pelaksanaan tugas tersebut dan mereka memiliki tanggung jawab bahwa 5 hari atau 3 hari atau 1 hari harus dikumpulkan. Oke. Tadi selain dengan meminta bantuan orang tua, kemudian memberikan motivasi, itu juga akan memberikan tenggat waktu ya supaya anak lebih bertanggung jawab. Oke, bagus sekali tuh Bu. Nah, sekarang Ibu sudah memberikan tenggat waktu kepada anak. Iya. Sekarang untuk ketercapaian indikator yang Ibu inginkan, kira-kira Ibu kapan akan melaksanakan ketercapaian? Iya, insya Allah secepatnya, Bu, karena memang kelas 6 kan sudah diburu-buru waktunya untuk ujian segala macam dan praktek, praktis dan segalanya, Bu. Jadi mungkin mulai besok saya akan terapkan di kelas yang langkah-langkah tadi. Oke, berarti Ibu akan secepatnya mulai besok ya, memberikan tadi yang sudah rencanakan. Oke, sejauh ini kira-kira siapa yang dilibatkan untuk mencapai ketercapaian indikator tersebut? Tentunya saya akan meminta bantuan kepada orang tua, ibu yang di rumah gitu untuk mengkomunikasikan, membimbing mereka serta mengawasi mereka. Saya juga akan meminta bantuan kepada kepala sekolah untuk berkoordinasi juga dengan guru-guru yang lain yang berkaitan di kelas saya seperti guru mapel dan sebagainya. Mungkin itu yang akan saya libatkan. Ibu selain orang tua, Ibu juga akan melibatkan guru-guru di sekolah dan juga berkoordinasi dengan kepala sekolah. Iya, bagus sekali Bu ya. Jadi saya sudah tidak sabar nih ingin mendengar lagi nanti ceritanya. Nah, setelah percakapan kita ini bagaimana perasaan Ibu sekarang? Oh ya, alhamdulillah Bu, perasaan saya sudah sekarang menemukan solusi untuk permasalahan saya tadi. Alhamdulillah nanti secepatnya juga saya akan melaksanakan langkah-langkah tersebut. Oke, saya tunggu ya Bu Mariana ya. Iya, Nanti Mangga. proses selanjutnya apabila Ibu sudah melaksanakan. Oke, rupanya waktu kita juga sudah lumayan banyak ya. Oh, iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bu Ratna sudah melakukan coaching. Iya betul Bu, alhamdulillah. Tadi apa saja yang sudah dilakukan oleh Bu Ratna? Saya udah melaksanakan coaching, Pengembangan kompetensi ya. Iya, saya udah memberikan pertanyaan berbobot ya Bu ya, yang sehingga muncul solusi dari coaching itu sendiri. Saya udah menggali beberapa supaya coaching bisa menyampaikan solusinya tersebut. Ya, itu sudah bagus sekali. Berdasarkan catatan saya tadi itu tujuan, itu sudah menentukan tujuan, sudah menanyakan tujuan, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan, juga menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab dari coaching. Sudah tercapai, alurnya sudah bagus. Nah, tinggal nanti Ibu kira-kira ingin mengembangkan kompetensi coaching apa lagi? Iya, karena tadi sudah saya lakukan itu mengenai pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Untuk selanjutnya saya ingin mencoba coaching tentang kompetensi mendengarkan aktif. Oke, baik. Demikian aja Bu ya, Ya. kompetensi dari saya. Terima kasih Bu Ratna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nita. Waalaikumsalam. Kemarin sempat telepon saya ya Bu ya kayak bahwa hari ini Bu Nita mau melakukan coaching itu Bu. Bu Nita sudah membuat rubrik untuk percakapan coachingnya. Sudah Bu, sudah saya buat. Oke, bagus Bu Nita. Lalu potensi apa sih yang akan nanti Bu Nita kembangkan dalam coaching tersebut? Kompetensi yang pertama keadilan umum ya, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan kepastian yang berkompetensi. Dari 3 kompetensi itu mau Ibu Bu Nita mau pakai yang mana yang paling signifikan Pak dalam coaching ini? Saya ingin Ibu mengobservasi saya dalam hal mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif ya. Ya, Baik Bu, dari mendengarkan secara aktif itu apa sih indikatornya? indikatornya sebetulnya kalau mendengarkan itu saya harus fokus, kontak mata, tidak boleh melakukan kegiatan yang lain, tidak boleh melabel, tidak boleh berasumsi. Oh, baik Bu. Baik Bu, silahkan melakukan coaching Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Bu Nita. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Bu, sepertinya ada yang membicarakan ya dengan saya. Betul Bu, Gimana saya Bu? perlu curhat nih ya Ya, sama bangga bangga. permasalahannya itu permasalahan keseharian di kelas Bu. Iya, Bu. Masalahnya itu tentang anak-anak yang kurang bersemangat dalam belajar. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi Ibu ingin membicarakan mengenai masalah semangat anak-anak Ibu yang kurang bersemangat ketika di kelas itu ya. Nah, kira-kira nanti yang Ibu harapkan setelah kita ngobrol-ngobrol ini apa nih Bu? Yang saya harapkan dari setelah kita percakapan ini, saya ingin menemukan solusi bagaimana pemecahan masalahnya supaya anak-anak itu lebih bersemangat dalam belajar. Itu seperti itu Bu. Jadi bagaimana menumbuhkan semangat pada murid-murid Ibu ya Bu ya. Yang Ibu harapkan. Kemudian anak-anak ini menurut Ibu tuh definisinya semangat tuh seperti apa sih Bu? Semangat itu bisa dilihat dari aktivitas mereka dalam pembelajaran itu pada saat melakukan pekerjaan mereka tepat waktu, kemudian juga aktif pada saat berdiskusi, pada saat kerja kelompok, mereka itu terlihat antusias sekali itu ya. Jadi itu ya, berarti Ibu berharap anak-anak Ibu selalu aktif di kelas, antusias, tepat waktu dalam mengerjakan tugas, gitu ya Bu ya. Oke. Nah, kemudian kalau itu yang Ibu inginkan, kira-kira saat ini anak-anak Ibu tuh ada di dalam hal semangat berada di rentang, kalau kita rentang 1 sampai 10. Nah, anak-anak Ibu tuh ada di kategori yang mana? Anak-anak saya ini berada kalau direntangkan itu di sekitar, memang tidak semua ya Bu ya, cuma beberapa orang gitu yang mungkin cuma ya lebih banyak gitu yang tidak bersemangat itu jadi angka 5 lah Bu. Oke. Jadi sekarang anak-anak Ibu dalam hal semangat berada di rentang 5. Iya. Dan Ibu berharap mereka nanti akan mencapai rentang berapa Bu? Keinginan saya anak-anak itu meningkat di angka 8 untuk saat ini mungkin cukup Bu. Kalau untuk 10 kan itu berarti udah sangat semua Idealis ya, Bu, ya. idealis gitu ya. Sulit ya, Sementara ya. untuk di angka 8 juga sepertinya cukup Bu. Nah, kemudian kira-kira anak-anak ini sebenarnya
apa sih Bu penyebabnya mereka tidak semangat? Anak-anak tidak bersemangat, mungkin lagi kembali lagi ke diri kitanya mungkin ya, atau mungkin juga karena saya memberikan pembelajaran yang monoton, saya lebih banyak ceramahnya, jadi anak kurang melibatkan anak, jadi aktivitas anak mungkin kurang, jadi mereka merasa bosan gitu Bu. Seperti itu mungkin Ya, yang pertama. Jadi menurut Ibu penyebabnya adalah karena pembelajaran yang monoton ya. ya. Betul. Tuh, kemudian apakah menurut Ibu ada nggak sih yang mungkin ya Bu ya menyebabkan mereka tidak semangat di kelas selain pembelajaran yang monoton itu? Iya. Selain pembelajaran yang monoton, mungkin saya juga kurang memberikan media pembelajaran yang beragam dan kurang memberikan strategi gitu ya pembelajaran sehingga anak-anak kurang bersemangat gitu. Ada dua ya kemungkinan penyebabnya ya, pembelajaran yang monoton dan media yang kurang menarik ya. Nah, strategi juga oke, tiga berarti media, strategi dan ya tadi pembelajaran yang monoton. Nah, kan sudah tahu penyebabnya. Nah, kemudian kira-kira yang bisa dilakukan apa Pak mengatasi hal tersebut? Untuk yang saya lakukan berarti bisa juga saya mengubah strategi atau mengambil strategi lain supaya anak tersebut bisa lebih bersemangat. Bagaimana caranya, strategi apa mungkin yang akan saya ambil nanti dalam pembelajaran supaya anak tersebut Itu memvariasikan ya, memvariasikan pembelajaran ya strategi Bu ya. pembelajaran. Oke, yang pertama. Kemudian selain itu Bu, ada hal Selain- lain yang bisa Selain dilakukan? itu juga mungkin media pembelajaran juga yang beragam, ya supaya anak jadi banyak aktivitasnya gitu. Akan saya cobakan nanti. Menarik sekali Bu ya dengan menambah atau mengadakan ya, membuat ya media pembelajaran yang menarik. Mudah-mudahan ya Bu ya. Kemudian ada lagi Bu yang bisa Selain dilakukan? itu juga bisa saya berkolaborasi dengan teman, kita bisa berbagi bagaimana barangkali teman mempunyai masalah yang sama. Iya. Jadi kita bisa bertanya gitu bagaimana cara mengatasi permasalahan seperti ini, kolaborasi dengan teman. Sudah banyak sekali nih Bu ya rencananya Bu ya. Bagus sekali Ibu sudah banyak rencana. Nah, tinggal nanti kira-kira nih Ibu butuh membutuhkan bantuan siapa nih untuk melaksanakan rencana-rencana ini? Kalau bantuan sudah jelas banyak, saya juga mungkin akan juga saya akan mencari informasi dari YouTube, mungkin juga itu juga ya bantuan saya belajar sendiri gitu Studi mandiri. literatur ya Bu ya. Setelah itu kemudian juga nanti saya akan meminta bantuan dari teman untuk kolaborasi dengan nanti juga saya koordinasi dengan Pak Sekolah. Nah, sekarang rencananya kapan nih Bu akan dimulai nih? Rencana yang akan saya lakukan itu insya Allah secepatnya dalam minggu ini 2-3 hari insya Allah akan saya lakukan. Jadi saya ingin dengar ya Bu ya. Iya, Kalau Ibu sudah melaksanakan rencana ini apa hasilnya Bu? Iya. Ya gimana nih Bu? Kita udah selesai ngobrol, rasanya gimana? Nah, ya setelah kita ngobrol, alhamdulillah perasaan saya menjadi solusi nih Bu. Saya juga sama nih. Biasanya juga punya masalah yang sama. Kira-kira, oh iya, ya, kita bisa kembali pada diri kita apa yang nanti kita rubah supaya anak itu lebih betul. Alhamdulillah jadi ada pencerahan nih. Introspeksi dulu Iya. Bu ya. Oke, makasih ya Bu sudah berbagi dengan saya. Mudah-mudahan semua rencana itu terlaksana. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah melakukan coaching. Tadi apa yang dilakukan Bu Lita pada saat coaching ketika mencapai indikator yang ingin dikembangkan oleh Bu Lita? Jadi kan saya ingin saya menjalankan aktif ya. Iya. Jadi saya sudah fokus, sudah tidak fokus, tidak melakukan kegiatan apapun. Saya juga tidak mengkonsumsi, tidak melabel atau tidak menilai coaching yang sudah saya. Berarti sudah dilaksanakan semua ya, sudah muncul semua indikator tersebut. Nah tadi dari catatan saya Bu Lita sudah bagus menerapkan alutsista, tujuan sudah dikemukakan tadi sama coaching, lalu identifikasi masalah juga sudah Ibu gali dalam coaching tersebut, rencana aksi juga sudah dipaparkan tadi sama coaching ya, lalu pertanggung jawaban juga sudah dilaksanakan, sudah baik, sudah muncul di coaching tersebut. Nah dari pengembangan yang pertama kan kita ingin mengembangkan, mendengarkan itu. Ada lagi tidak kompetensi yang lain yang dari
yang ibu akan kembangkan atau ini? Mungkin selanjutnya saya ingin mengembangkan serta memberikan pertanyaan yang berbeda. Yang kayak korupsi ini kembali lagi apa namanya tuh masalahannya dan bisa menyelesaikan masalah-masalah. Mungkin itu Mbak. Ya, baik Monita, saya sudah mengonfirmasi kalau Monita sudah selesai melaksanakan coaching. Saya tutup ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.